Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufidah SPD. Pada kesempatan ini, saya akan mereview sebuah buku yang berjudul 7 Keajaiban Orang Tua, Cara Cepat Sukses Dunia dan Akhirat, karangan Habib Ahmad Al-Habsyi, diterbitkan oleh Hakina Media. Kelebihan dari buku ini adalah banyak terdapat kisah-kisah yang sangat menggugah hati dan banyak ibrah yang dapat kita ambil, terutama bisa memupuk rasa cinta kita kepada orang tua. Adapun isi-isinya dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama, surga itu dekat, iya di rumahmu. Kenapa sibuk mencari yang jauh, tapi yang dekat terlewatkan. Di sini ada 3 keajaiban. Keajaiban pertama, ada surga di rumahmu. Keajaiban kedua, dahsyatnya memantau kekuatan langit. Keajaiban ketiga, karena ada nabi di rumahmu. Lanjut pada bagian yang kedua, sanggup menciptakan kebahagiaan di luar rumah, tapi mengabaikan mencipta kebahagiaan di dalam rumah. Ada 2 keajaiban dalam pembahasan ini. Keajaiban 4, rahasia sukses dengan senyuman orang tua. Keajaiban 5, The Power of Love. Bagian yang ketiga, mampu membangun kemuliaan surga di luar rumah, tapi tidak mampu membuat kemuliaan surga di rumah. Ada 2 keajaiban dalam bahasan ini. Keajaiban yang keenam, keramat orang tua. Keajaiban ketujuh, hidup tanpa masalah, hidup tanpa mendurhakai orang tua. Dalam buku ini dibagi menjadi 3 bagian. Baiklah, kita masuk pada bagian yang pertama. Surga itu dekat, iya di rumahmu. Kenapa sibuk mencari yang jauh, tapi yang dekat terlewatkan? Orang tua adalah surga sejati kita. Mereka surga terdekat kita. Di tangan mereka, di antara kunci surga itu ada. Pada cinta mereka, potensi kenikmatan surga diraih. Iya saudaraku, surga di rumahmu itu adalah orang tuamu. Keajaiban 1, ada surga di rumahmu. Orang tua adalah yang menyebabkan surgamu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pada bab ini ada beberapa poin penting yang kita dapat ambil. Yang pertama, rubahlah mindset, pola pikir dan pandangan Anda terhadap orang tua. Bila selama ini dalam pandangan Anda, orang tua hanya sebagai orang yang melahirkan Anda, mereka adalah yang berkewajiban memberikan nafkah kepada Anda atau yang lainnya. Saatnya sertakan dalam benak Anda, orang tua adalah surgaku. Yang kedua, pantaskan diri Anda raih surga dengan bukti prestasi kebaikan Anda terhadap orang tua. Yang ketiga, Anda tetap harus melakukan ragam amal saleh demi surga, tapi jangan pernah tinggalkan di antara jembatan utama ke arahnya, yaitu orang tua Anda. Bila kesuksesan atau surga dunia belum Anda raih, tenggelamkan dalam diri Anda motivasi untuk memperbaiki hubungan dengan orang tua Anda. Yang kelima, lakukan apa saja demi raih cinta orang tua, karena surga di bawah telapak kaki mereka. Yang keenam, rajinlah melangkahkan kaki bertemu dengan mereka, agar langkah ke surga dipermudah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, katakanlah kepada orang tua Anda, aku mencintaimu seperti aku mencintai surga. Keajaiban 2, dahsyatnya momentum kekuatan langit. Secara ringkas, penulis mengklasifikasikan kedahsyatan perhatian Al-Quran terhadap orang tua sebagai berikut. Pertama, menghubungkan perintah taat kepada orang tua dengan perintah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dikaitkan antara berterima kasih kepada kedua orang tua dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, berkaitan dengan ajaran cara berbuat baik kepada orang tua, di antaranya dengan ajaran mendoakan kepada kedua orang tua. Keajaiban 3, kita harus coba merasakan karunia Allah ini. Karunia orang tua yang disahkan memiliki doa laksana doa Nabi.
Doa ayah ibu kita akan memudahkan cita-cita kita terwujud. Salah satu pintu kebahagiaan terbesar adalah doa kedua orang tua. Berusahalah mendapatkan doa itu dengan berbakti kepada mereka berdua, agar doa mereka menjadi benteng kuat yang menjagamu dari semua hal yang tidak Anda sukai. Jangan pernah meremehkan dahsyatnya doa orang tua. Indahnya hidup bila hidup bersama doa orang tua. Perbanyak berdoa untuk orang tua Anda, karena sejatinya ia akan memantul cepat untuk kebaikan Anda juga. Bagian ketiga, mampu membangun kemuliaan surga di luar rumah, tapi tidak mampu membuat kemuliaan surga di dalam rumah. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang ingin dipanjangkan usia dan dilapangkan rezekinya, hendaknya ia muliakan orang tuanya. Hadis riwayat Ahmad. Keajaiban 6, keramat orang tua. Keridhaan Allah tergantung pada keridhaan orang tua. Hadis riwayat Al-Hakim. Di dalam bab ini penulis meringkas beberapa perlakuan khusus dan keramat yang Allah dan Rasul-Nya semaikan pada sosok mulia bernama orang tua, ayah dan ibu kita. Yang pertama, persandingan perintah beribadah kepada Allah dengan perintah berbuat baik kepada orang tua. Yang kedua, berbakti kepada orang tua setara jihad. Yang ketiga, penyebab masuk surga. Yang keempat, ridha Allah bersama ridha orang tua. Yang kelima, penggugur dosa. Yang keenam, durhaka kepada orang tua termasuk dosa terbesar. Yang ketujuh, durhaka kepada orang tua mendapat balasan cepat di dunia. Yang kedelapan, doa orang tua mustajab. Yang kesembilan, menolak musibah. Yang kesepuluh, memperluas rezeki dan memanjangkan usia. Yang ke-11, memperoleh kesuksesan hidup. Dan yang terakhir, berhenti mendoakan orang tua, rezeki terputus. Sungguh merugi, sungguh merugi, sungguh merugi. Salah seorang sahabat bertanya, siapa yang merugi wahai Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang sempat berjumpa dengan orang tuanya, keduanya atau salah satu di antara keduanya saat umur mereka sudah lanjut usia, namun tidak bisa membuatnya masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Katakanlah kepada orang tua kita, aku sangat mendapatkan karamah dan berkah Allah melalui bakti dan cintaku padamu. Keajaiban 7, hidup tanpa masalah, hidup tanpa mendurhakai orang tua. Rasulullah SAW bersabda, murka Allah terletak pada murka kedua orang tua. Hadis riwayat Al-Hakim. Murka Allah Subhanahu wa Ta'ala bermakna Dia tidak memberikan kita keberkahan, dijauhkan dari kebaikan dan kesuksesan, hidup penuh bermasalah, baik di dunia maupun di akhirat. Akibat durhaka kepada kedua orang tua, Rasulullah SAW bersabda, semua dosa itu dibalas oleh Allah kelak di hari kiamat, kecuali dosa mendurhakai orang tua, karena sesungguhnya Allah juga akan membalasnya ketika ia masih hidup. Hadis riwayat Al-Hakim. Bila kita renungkan baik-baik keajaiban-keajaiban orang tua sebelumnya, semestinya tidak ada keberanian untuk durhaka kepada mereka. Pikirkan berkali-kali dan seterusnya untuk menolak, membangkang keinginan dan harapan orang tua. Hindari untuk mendurhakai orang tua dari tindakan yang paling kecil,
karena bermakna Anda terhindar dari masalah hidup Anda. Saat Anda merasa ada kesalahan yang Anda lakukan kepada orang tua, segera minta maaf, mohon ridha mereka. Jika orang tua telah tiada, doakanlah mereka karena doa Anda dapat meningkatkan level mereka di surga atau meringankan dosa-dosa mereka. Katakanlah kepada orang tuamu, aku mohon maaf yang setinggi-tingginya atas segala salah dan kedurhakaan kepadamu. Ridhoilah aku, karena darinya aku pantas mengharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah review buku pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman semua bisa berkesempatan untuk membaca buku ini. Salah khilaf mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.